Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Zikri. NIM saya 123300376 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas B. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang telah diberikan. Dan untuk poin pertama ada namanya toharoh. Toharoh tersendiri yang artinya bersuci atau mensucikan diri dari hadas atau najis sebelum beribadah. Selanjutnya ada namanya wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Tata caranya, niat membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, membersihkan sebagian kepala, lalu kaki sampai mata kaki. Untuk niatnya tersendiri, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah wudhu ada namanya najis. Najis adalah kotoran yang apabila kita terkena kotoran tersebut yang dijelaskan oleh Islam, maka kita harus membersihkannya dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya ada sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap umat muslim, yang dimana ada gerakan-gerakannya. Yang pertama niat, takbiratul ihram, lalu ruku. Setelah ruku i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah itu salam. Itulah gerakan-gerakannya. Selanjutnya ada namanya sholat idain. Sholat idain adalah sholat sunnah di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, seperti itu. Lalu azan. Azan tersendiri adalah panggilan atau yang dimana itu menandakan bahwa waktu sholat telah tiba, seperti itu. Lalu ada namanya iqomah. Iqomah tersendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah azan di dalam masjid, tidak memakai pengeras suara dan lain sebagainya. Berbeda dengan azan tadi disunahkan memakai pengeras suara dan dilakukan di menara atau yang suatu dataran yang lebih tinggi. Sedangkan iqomah itu tidak, menandakan bahwa sholat akan dimulai. Selanjutnya sholat qashar. Sholat qashar ini bisa dilakukan pada sholat-sholat tertentu saja. Contohnya kepada zuhur, asar, dan isya. Sholat-sholat yang 4 rakaat itu bisa diqashar. Diqashar itu adalah diringkas. Ada beberapa syarat atau ada beberapa alasan sehingga sholat boleh diqashar atau sholat rakaatnya boleh diringkas, dan tidak semua sholat bisa diringkas yang saya sebutkan. Lalu ada sholat jama'. Jama' adalah menggabungkan dua waktu sholat. Contohnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jama' itu digabungkan bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu contohnya sedang berpergian jauh. Nah, jamak dan qashar itu bisa digabungkan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika sholat zuhur dan asar itu dijamak, digabung menjadi satu waktu, entah di zuhur, entah di asar. Dan rakaatnya itu bisa diringkas menjadi dua-dua, zuhur 2, asar 2, seperti itu. Selanjutnya ada sholat gerhana. Sholat gerhana tersendiri dilakukan pada saat terjadinya fenomena gerhana. Untuk sholat seperti biasa, tapi ketika ruku yang pertama, lalu i'tidal, lalu baca Al-Fatihah lagi dan ruku lagi. Setelah ruku, i'tidal, baru sujud. Itu dilakukan 2 rakaat, dan 2 rakaatnya sama seperti itu. Setelah sholat, baru imam melakukan khutbah, seperti itu. Selanjutnya ada sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan pada saat ada seseorang yang telah meninggal. Dilakukanlah sholat jenazah. Gerakannya tidak ada ruku dan tidak ada sujud, hanya ada takbir selama 4 kali. Selanjutnya ada namanya mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah kegiatan yang si mayit dibungkus dengan kain kafan. Lalu memandikan jenazah itu memandikan si mayit
untuk mengeluarkan kotorannya, untuk membersihkan kotoran-kotorannya, sela-selanya, untuk mengeluarkan kotorannya. Dan disunahkan pula sebelah kanan terlebih dahulu yang dibersihkan atau dimandikan. Lalu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah si mayit ditaruh di liang lahat untuk dikubur seperti itu. Lalu ada namanya umroh. Umroh adalah ibadah haji kecil yang bisa dilakukan kapan saja. Selanjutnya ada haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang dimana dilakukannya pada saat bulan Zulhijjah saja. Seperti itu. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya. Seperti itu. Zakat mal. Di sini akan menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal itu zakat atau kita mal itu artinya harta. Jadi zakat berarti kan zakat mengeluarkan sebagian harta seperti itu. Dan zakat lain-lain itu ada zakat fitrah, ada zakat pertanian dan lain sebagainya. Ada mustahik namanya. Mustahik tersendiri adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan seperti itu. Lalu ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah ceramah wajib untuk menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Itu dilakukan hanya pada saat sholat Jumat saja. Seperti itu. Khutbah Jumat adalah ceramah yang wajib dilakukan untuk menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Seperti itu. Terima kasih.